Kisah tidak ikut sertanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam perang Tabuk dan taubatnya. Dalam perang Tabuk, selain orang-orang yang jujur, ada lebih dari 80 orang munafik Ansor yang tidak menyertai pertempuran itu. Sejumlah itu pula orang Baduy dan sejumlah besar orang luar. Kaum munafik itu bukan saja tidak mengikuti perang, bahkan mereka berkata kepada yang lainnya. Selain mereka, ada 3 orang sahabat tulen yang tidak menyertai perang tersebut tanpa uzur yang kuat. Mereka adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu. Mereka tidak mengikuti perang Tabuk bukan karena kemunafikan atau sebab tertentu. Mengenai tidak ikut sertanya mereka dalam pertempuran tersebut, Ka'ab radhiyallahu anhu menuturkan sendiri kisahnya. Adapun Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu, ketika itu kebun miliknya sedang panen besar. Ia berpikir, jika aku ikut berperang, semuanya akan menjadi sia-sia. Aku selalu menyertai peperangan. Jika kali ini aku tidak menyertainya, tidaklah mengapa. Karena pertimbangan itulah ia tidak menyertainya. Kelak ketika ia menyadari bahwa kebun kurmanya lah yang menyebabkan ia tidak ikut ke Tabuk, ia segera menyedekahkan seluruh kebunnya itu. Sedangkan yang menyebabkan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu tidak menyertai peperangan itu karena ketika itu seluruh keluarga dan kaum kerabatnya yang merantau di berbagai tempat sedang berkumpul. Ia juga berpikiran sama dengan Murarah radhiyallahu anhu bahwa ia telah menyertai banyak peperangan sebelumnya. Jika sekarang ia tidak menyertainya, tentu tidak mengapa. Akhirnya ia tidak menyertai peperangan tersebut. Namun setelah sadar, ia berniat akan memutuskan hubungan dengan kaum kerabat dan keluarganya. Karena sebab merekalah ia tidak menyertai peperangan tersebut. Adapun kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah banyak ditulis dalam kitab-kitab hadis. Ia menerangkan kisahnya sendiri dengan rinci. Ia bercerita, sebelum perang Tabuk, belum pernah kudapatkan kekayaan dan kesehatan seperti pada saat itu. Saat itu aku memiliki 2 ekor unta, padahal sebelumnya aku tidak pernah memiliki 2 ekor unta sekaligus. Sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika akan mengadakan suatu peperangan, beliau tidak pernah memberitahukan tujuannya. Bahkan beliau menanyakan keadaan daerah lain. Namun pada perang kali ini, karena cuaca yang sangat panas dan jarak yang sangat jauh serta musuh yang sangat kuat, maka diumumkan sebelumnya agar kaum muslimin bersiap-siap untuk menghadapinya. Pada saat itu sangat banyak kaum muslimin yang akan menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sulit menuliskan semua nama mereka. Mereka yang tidak ikut pun tidak mudah diketahui karena banyaknya jumlah pasukan. Bertepatan pada masa itu, kebun-kebun kurma di Madinah sedang panen besar. Aku sendiri sangat ingin mempersiapkan peralatan perang sejak pagi hari. Namun sampai sore hari, keinginanku itu belum terlaksana. Terlintas dalam pikiranku bahwa aku telah mendapatkan kelapangan, sehingga jika aku bersungguh-sungguh, kapan saja aku tentu dapat menyusul pasukan itu. Akhirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke medan perang beserta kaum muslimin. Sedangkan aku masih belum membuat persiapan. Lagi-lagi terpikir olehku bahwa dengan 1-2 hari persiapan, aku tentu dapat menyusulnya. Demikianlah yang terjadi, sehingga keesokan harinya diperkirakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba di tempat tujuan. Saat itu aku telah berusaha, namun peralatan belum siap. Ketika aku perhatikan keadaan sekeliling Madinah Thayyibah, ternyata yang kulihat hanyalah orang-orang yang sudah dikenal kemunafikannya dan orang-orang yang jujur. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan tiba di tempat yang dituju, beliau bertanya, mengapa Ka'ab bin Malik tidak kelihatan? Seorang sahabat menjawab, ya Rasul, harta dan untanya telah memikat dirinya. Mu'adz radhiyallahu anhu menyahut, itu tidak benar. Selama ini kita mengenal Ka'ab seorang yang baik. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, ku dengar berita kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Aku langsung merasa takut dan cemas. Terlintas niat di dalam hati untuk memberi alasan bohong, sekedar menghindari kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat saja aku yang berbohong, lalu di kemudian hari meminta maaf kepada beliau. Aku pun bermusyawarah dengan seluruh keluarga. Namun setelah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah tiba di Madinah, kuputuskan dalam hati
bahwa tanpa kejujuran tidak ada yang dapat menyelamatkan diriku, sehingga aku bertekad akan berkata jujur di hadapan beliau. Telah menjadi kebiasaan Nabi SAW yang mulia, setiap kembali dari perjalanan, mula-mula beliau akan masuk masjid, lalu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, dan duduk sejenak memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin bertemu. Begitu Nabi SAW duduk, maka kaum munafik langsung mendatangi Nabi SAW dan mengemukakan berbagai alasan serta sumpah palsu mereka atas ketidakikutsertaan mereka dalam perang itu. Secara lahir, Nabi SAW menerima alasan mereka, namun secara batin beliau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tibalah giliranku, aku mendekati beliau dan memberi salam kepada beliau. Sambil berpaling, beliau tersenyum hambar dengan kemarahan. Aku berkata, "Ya Rasul, engkau berpaling dariku. Aku bersumpah, aku bukan munafik dan aku meyakini keimananku." Sabda beliau, "Kemarilah." Aku pun mendekatinya. Beliau berkata, "Mengapa kamu tidak menyertai perang itu? Bukankah kamu sudah membeli unta untuk kendaraan?" Jawabku, "Ya Rasul, jika pada saat ini aku mendatangi ahli-ahli dunia, aku yakin aku akan membuat alasan-alasan bohong yang masuk akal agar aku terhindar dari kemarahan. Karena Allah telah memberiku karunia kepandaian bicara. Namun aku paham, jika aku berhadapan dengan engkau lalu aku berbohong dan engkau rela kepadaku, Allah pasti memurkaiku. Sebaliknya, jika aku jujur sekarang, engkau mungkin akan memarahiku. Tetapi tidak lama kemudian Allah yang Maha Suci akan menghilangkan kemarahanmu. Untuk itu aku akan berkata jujur. Demi Allah, aku tidak ada uzur apapun. Aku dalam keadaan bebas dan lapang yang tidak pernah kualami sebelumnya." Sabda beliau, "Ia berkata benar." Lalu sabdanya, "Berdirilah, masalahmu nanti Allah sendiri yang akan memutuskan." Aku pun pergi meninggalkan Nabi SAW dan banyak orang dari kaumku memarahiku. "Mengapa engkau sangat jujur kepada Nabi SAW? Engkau belum pernah berbuat dosa sedikit pun. Jika engkau meminta Nabi SAW memohonkan ampun bagimu, tentu itu telah cukup." Aku bertanya kepada mereka, "Adakah orang lain yang sama sepertiku?" Mereka memberitahu bahwa selain diriku, ada 2 orang lain yang berbuat sama seperti aku terhadap Nabi SAW. Dan mereka pun mendapat jawaban yang sama denganku. Mereka adalah Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi radhiyallahu anhum. Aku tahu, kedua orang itu adalah orang soleh yang telah ikut dalam perang Badar. Mereka mengalami nasib serupa denganku. Dan Nabi SAW melarang orang lain berbicara dengan kami bertiga. Dan sudah menjadi kaidah bahwa suatu perkara hanya membuat marah orang yang berhubungan dengannya, dan orang yang patut diberi peringatan hanyalah mereka yang dapat menerimanya. Sedangkan orang yang tidak layak menuju kebaikan, siapakah yang mengingatkannya? Cerita Ka'ab radhiyallahu anhum selanjutnya, karena Rasulullah SAW telah melarang siapa saja berbicara dengan kami, maka tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengan kami. Bahkan mereka menjauhi kami. Bagi kami, dunia seakan-akan berubah sehingga kami merasa bumi yang luas ini menjadi sempit menghimpit. Semua orang menjadi asing bagi kami, dan yang paling mengganggu pikiranku adalah aku khawatir jika aku meninggal dunia pada saat itu, apakah jenazahku akan disolatkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Dan yang lebih aku takutkan lagi, jika Rasulullah SAW lebih dahulu wafat, aku akan selamanya dalam keadaan seperti ini, tanpa seorang pun berbicara dengan kami dan tak seorang pun yang berani menyolatkan jenazahku. Siapakah yang berani menentang perintah Nabi SAW? Semoga hal itu tidak terjadi. Demikianlah keadaan kami selama 50 hari. 2 orang kawanku sudah tidak berani lagi keluar rumah. Mereka hanya berdiam di dalam rumah, sedangkan aku masih mampu keluar rumah, berjalan ke pasar dan ikut berjamaah di masjid, tanpa seorang pun yang berani berbicara kepadaku. Aku sering hadir di majelis Rasulullah SAW dengan sangat mengharap ada jawaban dari bibir beliau yang mulia untuk kami. Pada suatu ketika setelah sholat berjamaah, aku berdiri sholat sunnah di dekat beliau. Aku ingin melihat apakah beliau melihatku atau tidak. Ternyata ketika aku sibuk dengan sholatku, beliau memandangiku. Tetapi ketika aku memandangi beliau, beliau memalingkan muka. Demikianlah, kaum muslimin pun tidak mau berbicara sama sekali denganku. Ini suatu penderitaan batin yang sangat berat bagiku. Suatu ketika, aku memanjat tembok kebun sepupuku, Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang sangat akrab denganku.
Aku memberi salam, tetapi ia tidak membalas salamku. Aku bersumpah di hadapannya, lalu bertanya, bukankah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya? Ia tidak menjawab pertanyaanku. Aku kembali bersumpah dan bertanya kepadanya, namun ia tetap tidak menjawab pertanyaanku. Ketika aku ulangi ketiga kalinya, ia hanya menjawab, hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Mendengar kalimat itu keluar dari lisannya, aku langsung menangis. Lalu aku tinggalkan tempat itu. Pada suatu hari, ketika aku sedang berjalan-jalan di pasar Madinah, kulihat seorang Kipti Mesir Nasrani datang dari Syam ke Madinah untuk berdagang. Dia berkata kepada orang-orang, aku mendengar tentang seseorang yang bernama Ka'ab bin Malik. Tolong tunjukkan rumahnya. Orang-orang pun menunjukkan tangannya ke arahku. Lalu ia mendatangiku dan memberi sepucuk surat dari Raja Kafir yang memerintah di Ghazan. Tertulis di dalamnya, kami memahami bahwa saat ini Anda sedang dizolimi oleh pemimpin Anda. Allah tidak akan membiarkan Anda dalam kehinaan dan menyia-nyiakan Anda. Maka datanglah kepada saya akan menolong Anda. Sudah menjadi kebiasaan di dunia ini bahwa jika seorang bawahan menerima peringatan dari pimpinannya, maka orang-orang yang ingin menyesatkan akan lebih memanasi dirinya dan berpura-pura menasihati mereka, dan akan lebih membakar dengan kata-kata seperti itu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, setelah membaca surat tersebut, aku langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai seperti itulah keadaanku pada saat itu, sehingga orang-orang kafir pun menginginkan diriku dan berusaha mengeluarkanku dari Islam. Inilah musibah yang bertubi-tubi menimpaku. Kuambil surat tersebut, lalu kucampakkan ke dalam api. Kemudian aku mengunjungi Nabi SAW dan berkata, ya Rasul, karena engkau berpaling, orang-orang kafir pun menghendaki diriku agar memasuki agama mereka. Demikianlah keadaanku selama kurang lebih 40 hari lamanya, hingga suatu saat datanglah utusan Rasulullah SAW bahwa kami juga harus berpisah dengan istri-istri kami. Aku bertanya, apakah maksudnya? Aku harus mentalaknya? Jawab mereka, bukan, tetapi sekedar berpisah untuk sementara. Utusan itu pun mendatangi kedua temanku untuk menyampaikan hal yang sama. Aku berkata kepada istriku, pulanglah ke rumah orang tuamu dan tinggallah di sana selama Allah belum memutuskan masalah ini. Sedangkan istri Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan, Hilal sudah sangat tua. Jika tidak ada yang mengurusnya, itu akan mencelakakan dirinya. Maka aku meminta izin kepadamu, jika engkau mengizinkannya dan berbaik hati kepadaku, aku ingin melayaninya. Sahut Nabi SAW, kamu boleh merawatnya asalkan tidak berhubungan badan dengannya. Jawab istrinya, ya Rasul, ia sudah tidak memiliki keinginan lagi semenjak peristiwa ini menimpanya. Ia menghabiskan waktunya dengan menangis. Ka'ab radhiyallahu anhu melanjutkan, ada yang mengusulkan kepadaku agar aku juga berbuat seperti Hilal, yaitu meminta kepada Nabi SAW agar istriku melayaniku. Mungkin aku akan diizinkan untuk tinggal dengan istri. Namun aku menjawab, Hilal sudah tua, sedangkan aku masih muda. Aku tidak tahu apa jawaban Rasulullah SAW. Untuk itu aku tidak akan meminta izin untuk hal ini. Keadaan tersebut berjalan selama 10 hari, sehingga kehidupan tanpa berbicara dan tanpa bergaul ini telah berjalan selama 50 hari. Pada hari ke-50, aku sholat subuh di atas atap rumahku. Setelah itu, aku duduk di tempat itu dengan bersedih hati. Bumi terasa sempit bagiku. Tiba-tiba dari arah Bukit Saleh, yaitu sebuah bukit di Madinah, terdengar suara keras, "Hai Ka'ab, ada berita baik untukmu." Demikian gembiranya aku sehingga aku langsung sujud syukur dan menangis gembira. Aku tahu bahwa kesempitan ini telah berakhir. Setelah sholat subuh tadi, Rasulullah SAW mengumumkan ampunan bagi kami. Berita yang pertama kali kami dengar adalah dari orang yang membawa berita dari atas gunung itu. Kemudian datang lagi seseorang yang berkuda membawa berita yang sama. Karena sangat gembira, langsung kulepaskan pakaian yang sedang kupakai dan aku berikan pakaian itu kepada pembawa berita tersebut. Padahal pada masa itu aku tidak memiliki lagi pakaian kecuali pakaian yang kupakai itu. Lalu kupinjam pakaian itu untuk menghadap Rasulullah SAW.
Kabar gembira ini pun telah disampaikan kepada kedua temanku. Setibanya di masjid, para sahabat radhiyallahu anhum sedang duduk mengelilingi Nabi SAW dan mereka memberi selamat kepadaku berkenaan dengan kabar gembira ini. Yang pertama kali memberi selamat ialah Abu Thalhah radhiyallahu anhum. Aku memeluk dan menyalaminya. Peristiwa ini tidak akan aku lupakan. Kemudian aku dekati tempat duduk Rasulullah SAW dan memberi salam padanya. Tampak wajah beliau penuh dengan nur. Beliau memperlihatkan wajah yang penuh nur kegembiraan itu kepadaku. Aku sangat terpaku melihat wajah Nabi SAW yang berbahagia dan bercahaya seperti bulan purnama. Aku berkata, "Ya Rasul, untuk sempurnanya taubatku, aku ingin menyedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah. Sebab harta inilah yang telah menjerumuskanku ke dalam musibah besar." Sabda beliau, "Nanti kamu akan mengalami kesulitan. Sebaiknya sisakan sebagian harta itu untukmu." Maka aku sedekahkan seluruh hartaku kecuali harta rampasan yang kuperoleh di perang Khaybar. Aku merasa bahwa kejujuran telah menghasilkan kegembiraan kepadaku. Oleh sebab itu, aku berjanji akan selalu berkata jujur. Durrul Mansur, Fathul Bari. Demikianlah teladan tentang ketaatan para sahabat, kekuatan agama dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebelumnya mereka selalu mengikuti berbagai peperangan. Tetapi karena sekali saja mereka tidak mengikutinya, mereka mendapatkan penderitaan selama 50 hari. Dan mereka tetap menjalaninya dengan penuh ketaatan dan keridhaan terhadap aturan yang telah diberikan. Dan harta mereka yang menyebabkan mereka lalai telah mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kejadian itu telah membuat orang-orang kafir membujuk mereka agar meninggalkan Islam, iman mereka semakin teguh. Diamnya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW terhadap perbuatan mereka telah menyadarkan mereka akan kelemahan iman mereka, sehingga orang-orang kafir menghendaki agar mereka menjadi murtad. Kita juga orang muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW tertera di depan kita. Namun perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan yang tidak ada yang lebih besar darinya setelah iman, yaitu sholat. Apakah sudah kita tunaikan? Sedangkan bagi yang telah menunaikannya, bagaimanakah mereka melakukannya? Apalagi dengan zakat, haji, dan sebagainya yang perlu mengeluarkan uang.